kita kan memang sasar pasar kita itu anak-anak muda. Ya, itu pertama dari tampilan yang kita mulai pada saat branding, tampilan kita yang bisa masuk ke anak muda. Dari ini juga kendala-kendala misalkan ada keluhan atau ada apa saja dari customer kita langsung tampung tuh yang dari atau apapun yang dialami oleh kru kami di setiap di lapangan outlet kita selalu tanyakan, kita selalu evaluasi. Dari segi rasa kita juga alhamdulillah konsisten lah, kita tetap selalu jaga kualitas rasa dari awal berdiri sampai saat ini, dan kita fokuskan di seluruh cabang juga bisa dengan standar yang sama. Kita berbisnis itu yang tujuan utamanya itu bermanfaat dulu buat orang lain. Nah, keuntungan itu hanya sebagai imbas. Halo Sobat Unram, balik lagi bareng saya Dina Ayu dan Safian Muhammad. Nah, kali ini ya kita mau bicara banyak nih. Teman-teman Sobat Unram pasti udah lihat nih ada martabak Big Boss di sini. Kita akan bicara apa dan seperti apa kayaknya nih, Pian? Dan dalam episode kali ini Mbak Dina, di suasana yang sangat spesial ini, kita akan membahas tema yang sangat luar biasa, yakni bincang kiat berbisnis bersama owner Big Boss. Wah, seru banget. Kita sudah kedatangan dua tamu istimewa kita. Selamat datang Mbak Lintang, Mas Hari. Selamat datang. Gimana kabarnya Mbak Lintang, Mas Hari? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, informasi dikit nih untuk Sobat Unram, ternyata pengelola dan pemilik martabak Big Boss ini adalah alumni dari Universitas Mataram. Betul sekali. Alumni tahun berapa kalau boleh tahu Mbak, Mas? Aku wisuda itu 2018. Kalau Mas Hari? Angkatannya 2010, tapi wisuda di 2014. 2014. 10 Wow. tahun yang lalu. Ini bisa dilihat sebagai kakak kelas kita. Iya, kakak tingkat kita. Atau kakak tingkat kita. Benar, pastinya. kakak tingkat kita. Dan ini pasangan suami istri loh, Sobat Unram. Nanti pasti banyak Sobat Unram pengen tahu dari gimana cara berbisnis sampai ini couple goals nggak sih bahasanya? Dan lebih tepatnya Mbak Dina, kita akan membahas dan mengulik secara lebih mendalam terkait dengan berbisnis bersama owner Big Boss pada kesempatan kali ini. Nah, saya jadi penasaran di Mas, bagaimana sih awal mula terjun ke dunia bisnis kuliner ini, Mbak, Mas? Kalau untuk dunia kuliner itu kita awali mulai dari usaha minuman. Jadi minuman jus dan ada beberapa minuman yang kita jual dengan food truck. Mungkin teman-teman dari Unram dulu pernah, tapi udah lama sih kalau dari angkatan mungkin belum. Sekitar tahun berapa itu, Mas? Itu di 2017 sampai ya 2017 2018 lah. Oke. Ya, tuh. Mulai dari situ terus akhirnya ada relasi teman yang ngajak untuk ingin mengembangkan usaha dari sektor martabak dan terang bulan. Nah, itulah yang kita olah sedemikian rupa sekarang dengan konsep yang lebih kekinian. Karena kalau kita lihat pada saat itu sih belum ada sih, masih tampilan martabak terang bulan yang dijual ya sesuai seperti biasanya, belum mengena ke pasar-pasar anak muda nih. Nah, karena pada saat zaman itu pun mulai naiknya media sosial, Instagram, dan ini mulai sedang booming-boomingnya, kita memanfaatkan momen itu untuk masuk di kalangan anak-anak muda. Mungkin selanjutnya nih Mbak Lintang dan juga Mas Heri bisa nggak sih berbagi cerita tentang perjalanan atau ide awalnya gitu sehingga bisa membuka gerai pertama martabak Big Boss? Kalau ide awal itu sih karena kita melihat juga nih potensi usaha apa yang bisa tetap konsisten. Kalau lihat saat ini mungkin yang paling bagus itu ya dari sektor kuliner. Dan kenapa milih martabak terang bulan ini? Karena martabak terang bulan ini tidak lekang oleh waktu sih. Karena seingat saya dari masih kecil pun saya sudah terbiasa berlangganan martabak terang bulan. Sampai saat ini pun masih. Jadi usaha yang menurut saya sangat menjanjikan dan tidak ada musiman. Karena kalau kita lihat sekarang banyak sekali tuh yang makanan yang hanya sesaat, musiman habis itu hilang. Nah, kalau martabak terang bulan ini selalu ada dan selalu dicari-cari. Kapan saja siap jadi. Kalau ngumpul tuh kayak kurang banget kalau nggak ada martabak gitu ya.
Ini jargonnya martabak Big Boss itu juga rasa Big Boss, harga anak kos. Wow, kita mau tahu nih. Buat Semeton Unram yang penasaran harga anak kos itu seperti apa sih? Ini ditampilkan di layar nantinya. Dan kita mau coba juga nih, rasa Big Boss itu seperti apa? Kita udah ada makanannya juga. produknya? Boleh dicoba nggak? Boleh banget. Ayo kita coba bareng-bareng ayo. Silakan, ini Mbak Dina dulu deh. Ini kayaknya martabak asin ya biasa Ya. kita sebut. Iya, ini Martabak martabak asin. asin, ini terang bulan original coklat keju. Oke, bisa Wow. kita kasih lihat. Ini salah satu mungkin, best seller juga sih. Oh, Ini wow. dia Semeton Unram semua martabaknya. Ini Oke, kayaknya kita cobain mulai dulu ya. dari packagingnya juga udah oke banget sih. Iya, ini beda loh dari yang lain Iya. packagingnya nih. Bisa Dan- dilihat perbedaannya ya dengan martabak-martabak yang lain, mulai dari packagingnya udah Wow. luar biasa di Yang sini. saya pegang ini martabak terang bulan gitu namanya Mbak. Martabak manis biasanya Iya. disebut ya. Ya, Martabak kalau sama yang manis. terang ini, bulan. Terang bulan. Martabak Ayam, telur Asin. ayam. asin ya, tuh Iya. bisa bilang gitu. Wow. Di sini ada jargonnya, Oh, Dina. Rasa Big Boss, harga anak kos. Jadi ini Wow. udah bener-bener cocok buat Semeton Unram semuanya. Ini karena harganya anak kos banget, bisa nih untuk kumpul-kumpul bersama teman-teman kos kalian. Wow, kita coba aja kali ya. Boleh, Ya, ngiler coba banget ya. ngeliatnya. Mari Boleh kita coba banget. sama-sama Mbak Yang Mas. punya dulu deh silakan. Iya, silakan yang punya dulu. Biar barengan gitu ya. Oke, kita coba Aku dulu soalnya ya. tim ujung ya, Oh, tim biasanya ujung, oke. tim ujung. Aku ini aja deh. Kalau saya pencinta martabak manis. Oke. Pencinta martabak asin. Asin. Sorry, asin. Mari Ini. kita coba Semeton Unram. Sesuaikah rasa Big Boss? Gimana? Ini rasa ayamnya kerasa banget. Enak sih, Din. Awalnya Mbak Mas, saya kan pernah beli ini sebelumnya nih. Hmm. Saya ngiranya ini daging, bukan daging ayam gitu loh. Saya kira daging sapi gitu Hmm. awalnya. Dan ini Enak banget. tebel loh, Din. Jadi ini tebel. Jadi campuran ini ada daging, telur, sama sayur-sayurnya. Jadi enak, guys. Saya mau tahu nih juga Mas, Mbak. Selama sudah membuka banyak cabang, ada 13 cabang ya Mbak ya? Mas. Ya, kita sudah ada sekitar 13 cabang. Namun saat ini yang beroperasi 11 cabang. Itu tersebar di Kota Mataram dan Lombok Barat. Wow. Ya, Oh, selama membuka 11 cabang itu yang masih beroperasi, Mas Hairi, tantangan terbesar yang dialami selama ini tuh apa, Mas? tantangan terbesar kalau dari kita lebih ke ini sih, pada saat akan ini membuka gerai baru. iya Itu benar. memulai pasar lagi, Oh, Dari jadi kita awal. mengulang Iya. lagi dari nol ya. buka cabang baru, misalkan pengembangan itu pasti butuh kita branding lagi, Iya. terus memperluas pasaran. Tujuan kita memang kan mau memperluas pasar, nambah bisa dijangkau sampai wilayah Lombok Barat waktu itu sampai ke jauh. Nah, itu bisa diterima nggak oleh Masyarakat. Iya, atau masyarakat orang juga sekitar ya. sana. sekitar sana. Itu sih memulainya itu lagi, karena setiap buka cabang ya harus kita pantau dulu pasarnya seperti apa, terus kira-kira daya Daya belinya beli. itu masuk nggak dengan harga kita ini. Walaupun kalau kita sudah harga sesuai lah harga anak kos, tapi namanya di beda-beda daerah ya masih aja perbedaan gitu. Iya benar-benar. Oke, Wow. selain memiliki gerai 11 ya, Mas dan Mbak, mungkin apa nih strategi yang membedakan martabak Big Boss dari kompetitor lain di pasar hingga bisa membuka banyak sekali tadi cabang yang ada di Lombok? Kita kan memang sasar pasar kita itu anak-anak muda. Anak-anak Ya, muda. itu dari pertama dari tampilan yang kita mulai pada saat branding, tampilan kita yang bisa masuk ke anak muda dengan tampilan warna, logo, desain yang memang cocok buat anak-anak muda saat ini, seperti dari kemasannya. Karena ini juga sangat berpengaruh nih. Iya. Warna tuh ternyata Warna, berpengaruh nih. bermasa. Wah, iya benar-benar setuju Mbak. Ya, terus pemanfaatan ini media sosial, konten kreator, kita kerjasama juga sama beberapa selebgram ya untuk Perkenalkan produk ya. Oke. Dan yang sejauh yang saya lihat Mbak Mas, saya kan sering nge-stalk IG-nya Big Boss nih. Kalau ada promo-promo kan lumayan tuh. Betul. Sering nge-stalk banget buat Semeton Unram yang pengen tahu. Ini nih, ada di sini nama Instagramnya Big Boss. Jangan lupa di-follow karena di akhir podcast ini akan ada kejutan untuk Semeton Unram. Jadi di sana itu ada banyak variasi ya dari martabaknya. Iya. Dari ada yang bentukannya kayak pizza, terus ada yang Jumbo juga. jumbo dan ada yang tipis itu juga. Ah, ya, tipker. Kering. Oh iya, itu
banyak banget inovasinya dari menurut Mbak sama Mas nih selama sudah membangun Martabak Big Boss. Inovasi apa yang paling unggul dilakukan selama ini? Dari packagingnya juga ya, dan packaging banyak tuh, banget varian martabak-martabaknya. Itu kepikirannya dari mana Mbak, Mas? Martabak sampai buat martabak pizza Ada seperti yang itu. jumbo mungkin Hmm. sebagai pembeda dengan Ya. yang lain. Kalau itu kita mau coba Hmm. menyasar pasar yang lain yang lebih menengah ke atas. Waktu itu mau mencoba yang jumbo dan yang pizza. Karena banyak permintaan Iya. juga ya dari konsumen gitu. Kok nggak bikin yang agak lebih besar mungkin kalau untuk acara-acara Bisa kumpul-kumpul buat gitu. kumpul bareng. Nah, Benar-benar. Jadi itu sebagai pembedanya ya Dina ya. Jadi ada inovasi-inovasi tertentu dari martabak Big Boss ini sehingga bisa di masyarakat itu diterima dengan mungkin tampilan yang jumbo atau berbentuk seperti pizza dan lain sebagainya. Iya. Karena mungkin pada kompetitor yang lain martabak tidak seperti itu Dina. Jadi mungkin itu jadi salah satu keunggulan dari martabak Big Boss. Dan ini loh kedainya itu loh Mbak. Kita ngeliat dari jauh kita udah tahu itu pasti Big Boss deh. iya. Kita ngeliat dari Karena jauh itu warna pasti juga Big kali Boss. ya mentereng kuning ya. Dan logonya juga ini seperti ya baju yang digunakan oleh Mbak Lintang dan Mas Hari. Ini Big Boss banget lah gitu. Dan selanjutnya mungkin terkait dengan bagaimana nih strategi pemasaran yang diterapkan untuk menarik pelanggan baru tapi juga mempertahankan dengan pelanggan yang lama. Untuk menarik pelanggan baru, kita tetap aktif di media sosial tadi. Kita tetap sering melakukan iklan dan terus Promo-promo ya. promo-promo, ngikutin yang saat ini tren, misalkan promo ada kegiatan apa kita buatkan promo pada saat itu. Kayak kemarin tanding Ya, bola tuh nonton Oke. bola ada Wow. mendukung timnas tuh salah mendukung satunya. timnas, kita kasih promo tuh buat teman-teman yang mau nobar. Tuh, kita siapkan promo. Karena cocok juga Din, mungkin ketika nonton bareng sambilan makan Iya. martabak Big Boss. Karena Yes. emang bener-bener temennya ya, temennya untuk nongkrong atau mungkin temennya untuk bisa begadang nonton bola. Bener, apalagi Cocok malam-malam ya banget. cocok banget Bener. ya. sangat membantu anak-anak kos yang lagi inilah ya, yang lagi ngumpul bareng langsung aja ke Martabak Big Boss. Tapi seperti yang saya bilang tadi Mbak, Mas, kalau kita ngelihat gerai Big Boss dari jauh itu kita udah bakal tahu, ini Big Boss nih, pasti ini Martabak Big Boss ini. Cara Mbak dan Mas mempertahankan brand Big Boss ini seperti apa sampai bisa dikenal sedemikian rupanya? Banyak orang ya. Tetap ya beriklan di jejaring sosial ya. Tetap kita selalu aktif di sosial media itu sih biar tetap orang tidak lupa. Biar orang selalu ingat nih mindsetnya, oh masih ada Tetap Big Boss nih. Tertanam jadinya begitu ngelihat kita pun di medsos pribadi, teman-teman semua kita minta terus di up supaya tetap tampil, tetap diingat sama orang. Memang untuk awalnya pun kita Membangun emang tuh. susah nih mau gimana Susah supaya banget. orang mudah ingat kita nih. Dari segi dari warna segala macam itu kita benar-benar pikirkan. Kenapa warna kuning? Itu juga karena menurut saya tuh warna yang mudah diingat lah. Kalau kita melihat ini kayak tertanam detak kita, makanan segala macam itu salah satu yang buat jadi mudah diingat. Terus dari segi rasa kita juga alhamdulillah konsisten lah, kita tetap selalu jaga kualitas rasa dari awal berdiri sampai saat ini, dan kita fokuskan di seluruh cabang juga bisa dengan standar yang sama. Oke. Berarti sangat detail ya, dari pemilihan warna, bentuk logo sampai marketing di sosial medianya itu sangat ini ya Mas ya, sangat aktif gitu ya. Wow. Di balik itu semua, Dina juga nih kita bisa tanya dulu dengan Mas dan juga Mbak, kan udah besar banget nih Big Boss sekarang dan memiliki beberapa gerai. So pastinya ada tim di balik layar Big Boss ini gitu. Iya, benar, Mungkin benar. ada tim yang solid dan berkomitmen pada visi dan misi juga Martabak Big Boss ini, sehingga memastikan bahwa semua produk dari cabang Big Boss ini bisa memberikan kualitas layanan yang sama. Gimana nih cara Mbak dan juga Mas untuk bisa membangun tim yang solid dan juga berkomitmen gitu ke depannya? Untuk timnya ini kita selalu adakan meeting lah setiap satu Seminggu minggu satu sekali. kali untuk kita bahas nih, kita lihat nih misalkan nih peluang apa nih minggu ini nih, ada misalkan ada perayaan apa atau ada apa yang kita bisa masuk di situ. Terus kemudian untuk dari ini juga kendala-kendala, misalkan ada keluhan atau ada apa saja dari Dari customer, kita secara langsung langsung. tampung tuh yang dari atau apapun yang dialami oleh kru-kru kami di setiap Di lapangan ya. di outlet, kita selalu tanyakan, kita selalu evaluasi. Oke. Jadi biar
kedepannya tidak ada lagi, kita terus perbaikan lah gitu, perbaikan, tidak lagi terulang hal-hal yang sama, kita tetap meningkatkan kualitas, menjaga kualitas, dan kita tingkatkan nih dari segi pelayanan mungkin Pelayanan yang yang membedakan, terbaik, ya. kita menjadikan seperti pembeli kita itu adalah teman, jadi kita sering ngajak, saya minta kru saya untuk membangun hubungan lah dengan para customer kita, yang agar bisa menjadi pelanggan. Kita sering ajak ngobrol sambil menunggu kan, karena martabak ini pasti menunggu nih kalau kita. Lumayan lama kan. Nah, apalagi kalau lagi jam-jam rame, itu. Mengingat customer juga ya, misalnya udah berapa kali datang, udah tahu nih pesanannya apa, dipastikan gitu lagi. Wow. Kita biasa denger ya pembeli adalah raja, tapi ini pembeli adalah teman yang membangun hubungan inilah ya, kayak sahabat lah gitu, bestie lah gitu Karena lah ya. biar komunikasinya baik, jadi pas dia datang juga, wah pesanannya udah cepat diingat gitu Dina ya. Tuh, sudah tahu nih apa biasa dipesan nih, misalkan Bu ini atau Mbak bisa datang pasti martabak ini ya pesanannya gitu. Kesempatan yang sangat luar biasa Dina, kita bisa ketemu langsung sama owner Big Boss ini, karena sedikit menceritakan nih sama Tuan Unram, bahkan sebelum tayangnya podcast ini saya juga pernah beli Big Boss di daerah Rembiga. Oke, Di daerah Rembiga, di situ saya benar-benar sebelum ini kan nggak tahu nih. Di situ saya mampir dan saya benar-benar merasakan yang sudah makan tadi, dan ini bukan gimana, emang kualitasnya dari produk-produk yang lain berbeda Dina. Mungkin dari segi ketebalan, rasa, dan benar-benar namanya ya Big Boss gitu Dina. Rasa Big Boss ya. Tapi harga tetap anak kos kos, pastinya. wow. Jadi cocok banget nih buat Tuan Unram semua, bisa menemani di kala mungkin sedang ngerjain tugas, nonton bareng, Lagi ngerjain skripsi ngerjain apalagi skripsi ya. gitu ya, biar nggak nangis-nangis. Cuma begadang ya. Lagi galau. Iya, lagi begadang, lagi galau, lagi putus, ini boleh nih temennya nih. Tapi dari tahun 2018 sampai sekarang 2024, sekitar hampir 6 tahun gitu perjalanannya ya Mbak Mas. Ada tips nggak untuk pembisnis pemula nantinya yang mau juga berbisnis di bidang kuliner Mbak Mas? Ada yang mau dibagiin nggak ke Tuan Unram? Mental ya. Wow. Ya, pertama ya, mental itu bisnis ya harus siap lah, karena bisnis itu bukan hanya sekedar untung. Kalau dari saya sih secara pribadi itu selalu berpegang teguh begini, untuk kita berbisnis itu yang tujuan utamanya itu bermanfaat dulu buat orang lain. Nah, keuntungan itu hanya sebagai imbas. Ya. Jadi kayak seperti ini kita buka gerai ini, salah satu manfaatnya membuka lapangan pekerjaan. Yang pertama buat dan hampir semua penduduk dari Kota Mataram dan anak-anak muda semua yang menjadi kru di Big Boss ini. Jadi buka lapangan pekerjaan, terus dia menyediakan juga kita makanan yang bisa dinikmati oleh, seperti jargonnya, harga anak kos ini ya. Itu sih yang kalau kita pegang. Terus untuk anak-anak muda sering bertanya biasanya, saya selalu ingat kata Bob Sadino, biasa anak muda kalau mulai bisnis selalu bertanya nih, bisnis apa yang bagus. Nah, bisnis yang bagus itu bisnis yang dikerjakan, bukan hanya ditanyakan. Karena kebanyakan anak-anak sekarang tuh bertanya apa ya nggak mau mencoba. Sedangkan kita sendiri dulu bisnis apapun itu kita coba dulu nih. Kita kerjain Kerjain dulu nih. Nanti pada saat menemukan kendala kita cari solusi. Jangan kita cepat nyerah. Mencintai juga ya apa Dan yang di situ dia kita mentalnya dipupuk Iya. dulu. Saya kebayang sih kalau mau bangun bisnis itu Pasti mau sudah. Modalnya bukan cuma modal uang, Betul. bukan cuma modal pikiran juga ya terkuras ya Mbak ya. pikiran, mental Harus ada itu sih. inovasi mental ya. Mental Harus luar benar-benar biasa. dipupuk dari awal, karena kalau enggak nanti bisa mungkin di tengah jalan kita uring-uringan gitu ya mungkin ya. Jadi luar biasa sekali nih owner Big Boss ini bisa bertahan sampai dengan tahun berapa itu dia? Jadi, hampir 6 tahun Hampir ya 6 tahun. dari 2018. Jadi dia juga bisa, ini Dina salah satu pengimplementasian ilmu yang didapatkan ketika berkuliah di Universitas Mataram, lebih Iya. tepatnya di Fakultas Ekonomi. dan Bisnis. Kalau tahu S1-nya di ekonomi ngambil apa Mbak? Akuntansi. Akuntansi berarti tingkatnya Dina. Tingkat banget ini. Berarti pengelola keuangannya Mbak ya. Betul banget. Betul banget ya. Betul ya. Menteri Mas Hari? Keuangan. Menteri Kalau Mas Keuangan. Heri sih Kalau saya sendiri manajemen dan fokusnya memang ke marketing. marketing. Pemasaran. Sini ada yang marketing kah? Jadi benar-benar pengimplementasian bisnis yang pada saat di Universitas Mataram berkuliah sekarang Iya. diterapin Din. Jadi emang satset mantep sih. Satset. Satset mantep. Jadi emang benar-benar sesuai gitu pembisnisnya.
Oke. Seru banget sih itu, udah couple goals, bangun bisnis bareng sampai sekarang, menteri keuangannya sudah ada, Udah ada langsung ketua ya, marketingnya timnya udah sudah ada. Wah, tinggal udah bangun banyak tim nih, berasa punya banyak anak gitu nggak sih Mbak Mas? Ya solid ya alhamdulillah sampai sekarangnya dari admin dan lain-lain sebagainya ya. Masih bertahan dari awal kita buka sampai sekarang masih. Pegawai kita juga dari awal buka sampai sekarang masih ada, masih tetap sampai sekarang sama. Wow, sangat bertahan ya. Berarti sistem timnya tuh keluarga gitu Mbak ya Iya. yang dibangun. Kita di tim pun kita anggap seperti saudara, teman. Berarti sudah tidak diragukan lagi di kesulitannya, karena sampai detik ini mungkin dari yang pertama mungkin buka gerai sampai dengan sekarang masih bertahan. Berarti itu bisa dilihat kualitas dari sumber daya manusia yang ada di dalamnya juga. Jadi semangatnya pada saat bekerja mungkinnya dengan juga memiliki dua owner yang memang pada bidangnya dulu saat berkuliah di Universitas Mataram, satunya akuntansi, satunya manajemen, jadi benar-benar saling melengkapi. Dan mungkin kita bisa tanya lagi nih Mas dan juga Mbak, bagaimana sih caranya menjaga motivasi dan juga semangat dalam menghadapi tantangan bisnis? Tantangan saat ini kan pesaing banyak, Semakin terus, banyak. kita juga harus pintar-pintar memanfaatkan peluang yang Iya. ada. Banyak sekali peluang. Kalau kita hanya sebagai penonton, ya tidak akan bisa berkembang. Jadi kita terus harus improve, harus terus mencari apa nih lagi yang dibutuhin nih sama anak-anak muda saat ini. Konsumen kita apa nih yang kira-kira bisa terus meningkatkan produk kita gitu, agar bisa tetap masuk, diterima, dan terus berkelanjutan, bukan hanya setahun 2 tahun. Kita harapannya sih terus seterusnya lah gitu, tetap ada. Oke, Terus kuncinya sih kita juga tetap harus sabar. sabar ya. Ya, tetap harus sabar. Walaupun kondisi kan namanya bisnis ini Naik turun. Nah, pada saat kita jatuh, ya tetap harus usahakan bisa bertahan, jangan cepat menyerah. Harus sabar. Pada saat itu, insya Allah pasti akan kembali lagi. Luar biasa Dina ya. Jadi saya juga percaya nih sebagai Unram bahwa kalau kuliner itu kan emang ada potensi, tapi kebanyakan kalau kuliner emang dicari setiap hari Dina. Jadi karena di bagian tengah ini atau perut ini Lombok kelaparan. Tengah, bagian Lombok Tengah ya bagian Lombok biasanya. Tengah ini selalu kelaparan mungkin di kala-kala tengah malam atau begadang dan sebagainya, karena menurut saya juga Dina bahwa martabak sebagai solusi ketika Anda lapar di tengah malam gitu, karena sering sekali mungkin selaku kita mungkin sedang ngerjain tugas atau mungkin sedang kumpul sama keluarga, jadi carinya tuh makanan seperti misal martabak dan lain sebagainya. Jadi ini adalah salah satu produk yang kita rekomendasikan bagi teman-teman Unram semua untuk bisa merasakan Martabak dengan rasa Big Big Boss, Boss tapi harga anak kos. ya, yang nggak bikin dompet kalian bobol lah pastinya, ya. Iya benar. Dan Semeton Unram, kayaknya Semeton Unram juga pengen nih nyobain juga martabak Big Boss yang kita sajikan juga, yang kita makan juga bersama ownernya, pemiliknya, pengelolanya. Ini buat Semeton Unram yang beruntung nantinya, ada beberapa nanti Semeton Unram yang nonton video podcast kita sampai selesai dan memberikan komentar positif terkait dengan podcast kita kali ini. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya Big Boss dan official Unram tentunya. Jangan lupa update Instastory juga, tag Instagram Big Boss dan official Unram. Nantinya akan ada pembagian voucher langsung dari pemilik martabak Big Boss-nya. Nanti akan diumumkan loh Semeton Unram. Siap. Jadi bisa langsung merasakan gimana rasanya martabak Big Boss ini. Jadi biar nggak ngelihat doang lewat podcast ini, bisa merasakan secara langsung Dina. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sudah banyak sekali tersebar gerai-gerai yang ada gitu. Jadi Semeton Unram ini ada kesempatan yang sangat luar biasa bagi Semeton Unram untuk bisa follow akun dari Big Boss dan juga official Unram, dan pastikan mendapatkan nanti ada voucher voucher gratis dari makan Big Boss. bir bos jadinya Big Big Boss Boss, gitu ya, Big saking Boss. semangatnya gitu. Nggak bisa datang ke outlet, bisa pesan online juga. Oh iya, jadi bisa Pesan online dipesan di mana, juga Mbak? ya. Ada di Grab, Gojek, Shopee Food gitu. Oke. Pakai kurir bisa juga. Oke, jadi ini buat Semeton Unram semua yang mager keluar rumah Dina, mungkin di kala hujan atau terlalu panas bisa langsung menggunakan Grab, Gojek dan lain sebagainya. Jadi buat Semeton Unram juga yang mungkin kemarin-kemarin bingung berwirausaha apa, ini dia salah satu alumni Universitas Mataram yang membanggakan, yang sudah membuka banyak sekali gerai kuliner, lebih tepatnya martabak gitu ya.
martabak makanan dari kecil hingga tua ya. Tua. Tetap aja Banyak martabak umur ya yang dicari makan ya. ya. Luar Dan biasa. Tak lekang oleh waktu ya benar. Yang akan menemani kita di saat apapun. Benar. Apalagi kalau ngerumpi makan martabak tuh enak Nggak banget. kerasa ya, nanti udah habis aja Udah gitu ya. habis aja Saking gitu. enaknya. Ngerjain Dan tugas dari Big bareng. Boss itu ada banyak varian juga ya Mbak Masya. Mungkin Yes. bisa dijelaskan dulu variannya ada apa aja. Ada red velvet, original, pandan, black forest ya. Green tea juga. atau matcha ada nggak sih? Green tea untuk yang pizza ada. Oh, yang pizza Itu ada, di no. variannya. Karena di pizza itu ada 8 rasa. Itu termasuk salah satunya ada green tea juga. Oke, 8 Iya, rasa nih ada semua 8 tonton Ram. Jadi kami pastikan semua tonton juga merasakan di berbentuk pizza itu ada 8 rasa dan bisa merasakan sensasi setiap gigitan dalam Enak pizza banget. itu ya. Luar biasa sekali. Dan buat Semeton Unram yang nanya gerainya ada di mana aja. Nah, ada di layar kita ini nanti ada 11 gerai aktif yang Semeton Unram mana sih gerai yang paling dekat dari kediamannya bisa dilihat di sini nantinya. Sekali lagi saya mau ingetin Semeton Unram buat dapetin voucher gratis dari Big Boss. Kita juga pernah dapet ya. Iya, pernah dapat. Jadi Kita pernah dapet. kita merasakan lebih dulu Dina ya. Kita Luar merasakan biasa lebih sekali. dulu dan memang sangat kami rekomendasikan untuk dicoba. Mm-mm. Jadi Semeton Unram mungkin dalam episode kali ini yang luar biasa ini dan episode yang sangat spesial ini Dina, benar. kita untuk pertama kalinya juga berada di outdoor ini ya. Iya, Luar ini biasa informasi sekali. juga untuk Semeton Unram. Kita sedang berada di Taman Rektorat Universitas Mataram. Tepat di belakang kita tuh ada food court Universitas Mataram. Jadi ini adalah perdana dan spesial banget pada kesempatan kali ini kita kedatangan 2 orang alumni yang membanggakan Dina ya, yang bisa menjadi mungkin inspirasi bagi Semeton Unram semua untuk bisa mewujudkan mungkin mimpi-mimpinya dalam bentuk wirausaha gitu ya. Benar sekali. Dan Vian, kita mau dengar dulu dong closing statement dari pengelola pemilik Martabak Big Boss. Silahkan Mas Mbak. Untuk teman-teman semua, terutama mahasiswa Universitas Mataram, untuk saat ini jangan pernah takut untuk mencoba, terutama untuk dalam dunia bisnis. Karena kalau melihat potensi saat ini, bisnislah yang paling menjanjikan. Melihat Apalagi lapangan pekerjaan mungkin Sosial media sudah mulai agak bagus susah. ya. Iya, dari sosial media itu jangan hanya digunakan untuk scroll saja, tapi bisa digunakan untuk mencari cuan lah di situ. benar. Ya. Manfaatkan sosial media sebaik mungkin lah. Yes. Oke, manfaatkan semua teknologi yang Yang ada ada, saat ini. Semua yang ada tuh bisa menghasilkan Bisa cuan ya. menghasilkan cuan. Bagaimana Dina. kita memanfaatkannya seperti itu dan juga mengenali teknologi yang Karena ada. kebanyakan pada saat ini juga Dina semua masyarakat bahkan generasi milenial menggunakan sosial media. Iya. Jadi At least lebih FB pasti ada lah gitu Facebook ya. masih ada rame juga sama TikTok, yang ya. Instagram, TikTok ya. Iya, benar Luar biasa banget. sekali. Oke, cukup sekian podcast Unram kali ini. Sampai ketemu di Unram Podcast selanjutnya sama Ton Unram. Dan kita bisa say goodbye di kamera tengah. Sampai jumpa sama Ton Unram.